Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shahrul Ramadan alladzi unzila bil Qur'an hudan lin-nas wal bayyinati minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Jamaah sholat Isya sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih yang dirahmati Allah. Insyaallah kita semua yang hadir di Masjid Al-Mutakin ini diringankan langkah kita ke masjid karena hidayah Allah. Kita harus bersyukur kita masih dimantapkan hidayahnya sehingga kita memasuki 10 hari terakhir ini masih istiqomah menjalankan kewajiban dan sunnah-sunnah. Mudah-mudahan hidayah ini bisa kita jaga terus sampai akhir hayat kita. Yang bisa memisahkan hidayah hanyalah kematian. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bersyukur juga, insya Allah kita berada di sini mendapat hidayah, enak melaksanakan ibadah ini juga karena doa orang-orang tua kita dulu. Sehingga dalam bulan Ramadan ini jangan lupa kita kembali mendoakan orang tua kita, apalagi orang tua kita yang sudah mendahului kita. Kita doakan karena doa anak yang soleh insya Allah makbul. Mudah-mudahan kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita diampuni semua dosanya dan dilapangkan kuburnya. Bulan Ramadan juga bulan turunnya Al-Quran, sehingga dalam kesempatan ini akan kami sampaikan beberapa kewajiban kita sebagai muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama, kita harus mengimani Al-Quran. Makanya Al-Quran itu sebagai kitabullah menjadi rukun iman. Jangan sampai ada di antara kita, keluarga kita, anak-anak kita sampai tidak percaya kepada Al-Quran. Harus percaya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah, bukan kitab karangan Nabi Muhammad sebagaimana itu yang banyak disebarkan oleh kaum non-muslim. Bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada kita semua. Makanya hudal linas, sebagai petunjuk kepada semua manusia. Itulah kewajiban yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, kewajiban kita membaca. Nah, di sini mungkin mulai ada masalah, karena kita bukan orang Arab, kita orang Indonesia dari berbagai suku yang nggak ngerti bahasa Arab, sehingga banyak yang bisa membaca dan banyak yang tidak bisa membaca. Karena membaca Al-Quran itu kewajiban, maka kami mengajak semua, terutama yang belum bisa membaca, marilah kita belajar membaca. Gak usah malu walaupun kita sudah berumur, gak usah malu. Karena ini kewajiban sebagai seorang muslim membaca. Itu yang kedua. Mudah-mudahan kita semua ini mampu membaca Al-Quran. Bacalah, karena dengan membaca saja kita mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan. Satu huruf
menjadi 70 kebaikan. Itu di bulan Ramadan. Makanya jangan lupa baca, walaupun hanya sedikit, dan semampu kita. Kemudian yang ketiga, kita diwajibkan untuk mempelajari, mentadaburi, tadabbur. Karena Al-Quran ini ilmunya ilmu khusus. Kemana kita harus mempelajarinya kalau kita tidak tahu? Ya harus banyak berguru dengan para ustaz, para ulama. Ikut majelis taklim, ikut dengerin pengajian sekarang kan banyak sekali ya. Dari TV digital, dari TV online, dari media-media yang lain. Cuman pesan saya sebaiknya belajar sama guru yang jelas apa ininya, urutannya, dia belajar dari mana. Karena sekarang banyak sekali orang belajar pikirannya itu benar, gak taunya dia aliran yang menyimpang. Pernah juga nyebarin pamflet di masjid ini dia larang khilafah. Ya, pernah. Itu karena di Indonesia tidak mungkin mengajarkan khilafah. Nah kalau orang nggak ngerti, ya ikut-ikut aja. Dan banyak yang ikut-ikutan. Jadi hati-hati kami sarankan belajar kepada yang ngerti, kepada para ulama, kepada para ustaz, ikut majelis taklim. Itu. Kemudian kewajiban yang keempat, wajib ini hukumnya menghafal. Bagaimana kalau kita mau sholat tidak menghafal Al-Quran? Ya harus menghafal. Ya minimal apa kan harus hafal. Kalau sholat kan harus hafal. Ya surat-surat pendek, Kulhu, Falak, Nas, naik dikit, Inna atau Inna, terus apa lagi lagi. Nah kalau zaman kecil saya dulu, banyak ini saudara-saudara kita yang seumuran dengan saya, kita dulu belajar itu dari menghafal juz 30 dulu. Sebelum tamat juz 1 juz itu hafal semua, belum boleh membaca Al-Quran. Nah kalau sekarang kan ada Iqra, jadi tidak perlu hafal, yang penting bisa membaca. Nah itu bahayanya di Iqra itu di situ. Belum hafal tapi sudah bisa membaca. Akhirnya sampai bisa baca pinter tapi tidak punya hafalan. Nah, ini tadi berapa? Yang keempat ya. Yang kelima, kita wajib menerapkan Al-Quran. Jangan ditawar-tawar. Saya angkat satu ayat saja di Al-Baqarah. Aqimi sholat, dirikan sholat. Sholat yang dimaksud di sini ya sholat wajib, sholat sunnah, semua sholat. Waktu zakat, bayar zakat. Bayar zakat itu ya semua sama keturunan-keturunannya. Ya infak, sedekah, berderma itu. Warka'u ma'ar raki'in. Ini yang paling berat. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya kita disuruh sholat berjamaah. Itu Quran. Kalau kita percaya pada Quran, ya ikuti. Sholat itu enggak bagi laki-laki wajib. Bukan enggak boleh sholat di rumah, boleh. Tapi kita diwajibkan untuk warka'u ma'ar raki'in. Selama kita masih mengimani Al-Quran, mari kita sholat berjamaah. Itu mengamalkan dan banyak lagi. Yang terakhir, yang nomor 6, saya singkat saja. Kita wajib mengajarkan. Karena barang siapa mengajarkan Al-Quran, kemudian dia mengamalkannya, walaupun yang mengajarkan ini sudah meninggal, kemudian yang diajar ini terus mengamalkan, dia akan dapat kebahagiaan. Makanya kami berkeras, walaupun berat tantangannya, TPA
saya harus tetap jalan, apapun alasannya. Karena untuk urusannya ini akhirat, bukan urusan dunia, ini akhirat. Supaya di masjid ini banyak generasi Al-Quran. Kalau selamanya menggunakan imam dari luar, selamanya masjid ini tak ada imam dari sini. Makanya selama saya tidak mau pakai imam dari luar. Harus dari sini. Supaya yang dari sini hukum. Kalau tidak dipaksa begitu, selamanya kita pakai uang, terus lama-lama ini jadi hukum masjid ini. Itu yang tidak kita inginkan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.